Pada video kali ini akan dibahas tentang pertumbuhan aritmetika beserta pembahasan beberapa soal. Nah, sebelum kita ke soal, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pertumbuhan aritmetika. Untuk pertumbuhan aritmetika, khususnya pertumbuhan itu adalah perubahan secara kuantitas atau jumlah suatu objek yang semakin lama semakin meningkat. Nah, di sini ada rumus yang harus kita ketahui dalam pertumbuhan aritmetika, yaitu PN sama dengan PO ditambah BN. BN di sini adalah B dikalikan dengan N. Untuk keterangannya, PO adalah jumlah pada tahun pertama, kemudian untuk PN adalah jumlah pada tahun ke-N, kemudian untuk B sendiri adalah nilai beda pertumbuhan, dan untuk N adalah jangka waktu pertumbuhan. Nah, selanjutnya di sini diberikan contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, Pak Raden bekerja di suatu perusahaan pada tahun 2015 dengan gaji 2 juta rupiah. Jika Pak Raden mendapat kenaikan gaji secara berkala setiap bulan sebesar 150.000 rupiah, maka berapa gaji yang diterima pada awal 2021? Untuk penyelesaiannya, di sini kita tuliskan diketahui terlebih dahulu. Untuk PO-nya yaitu 2 juta, kemudian untuk B-nya atau bedanya yaitu 150.000, kemudian untuk N yaitu 2021 kita kurangkan dengan 2015. Hasilnya adalah 6 tahun. Namun di sini diketahui bahwa kenaikan gaji itu secara berkala setiap bulan. Maka kita harus merubah 6 tahun ini ke dalam satuan bulan. 1 tahun itu adalah 12 bulan. Maka untuk 6 tahun kita kalikan 6 dengan 12, hasilnya adalah 72 bulan. Selanjutnya ditanyakan, yang ditanyakannya itu adalah PN, atau berapa gaji yang diterima Pak Raden pada awal 2021. Dapat kita jawab. Bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya adalah dengan menggunakan rumus yang tadi telah kita bahas di awal, yaitu PN sama dengan PO ditambah BN. Nah, dapat kita tuliskan kembali di sini, PN sama dengan PO ditambah BN. Kita masukkan angka-angka yang telah diketahui. Di sini untuk PO-nya yaitu 2 juta, ditambah untuk B-nya di sini diketahui 150.000, dan untuk N-nya di sini adalah 72 bulan. Maka dapat kita hitung yang sebelah sini terlebih dahulu. Jadi untuk 2 jutanya kita tulis 2 juta ditambah 150.000 dikali 72, hasilnya adalah 10.800.000. Nah, kemudian kita jumlahkan 2 juta ini dengan 10.800.000, hasilnya adalah 12.800.000. Maka gaji yang diterima oleh Pak Raden pada awal 2021 itu adalah sebesar 12.800.000. Ini adalah jawaban untuk contoh soal yang pertama. Nah, selanjutnya kita mempunyai contoh soal yang kedua. Untuk contoh soal yang kedua ini tidak berbeda jauh dengan contoh soal yang pertama. Kita bacakan contoh soalnya. Kinar mulai bekerja pada suatu perusahaan pada awal tahun 2018 dengan gaji permulaan sebesar 3 juta rupiah. Jika dia mendapatkan gaji secara berkala setiap tahunnya sebesar 250.000 rupiah, maka berapakah gaji yang diterima Kinar pada awal tahun 2022? Untuk penyelesaiannya sama seperti tadi, kita tuliskan terlebih dahulu diketahuinya. Di sini PO yaitu 3 juta, kemudian B-nya 250.000 kita dapatkan dari sini. Selanjutnya untuk N-nya yaitu 2022 dikurangi 2018 kita dapat dari sini ya. Maka hasilnya adalah 4 tahun. Perlu diperhatikan kembali karena di sini diketahui secara berkalanya itu setiap tahun, jadi kita tidak perlu merubah ini ke dalam satuan bulan, jadi sudah cukup dalam satuan tahun saja. Selanjutnya yang ditanyakannya itu adalah PN, maka dapat kita jawab dengan menggunakan rumus yang telah kita ketahui tadi. Maka dapat dituliskan PN sama dengan PO ditambah BN. Kemudian kita masukkan angka yang telah diketahui. Untuk PO-nya adalah 3 juta ditambah untuk B-nya adalah 250.000. Kemudian untuk N-nya itu adalah 4 tahun atau kita tulis 4. Selanjutnya dapat kita kalikan.
Ini 3 juta kita tuliskan terlebih dahulu, kemudian ditambah 250.000 dikalikan 4. Nah, 250.000 ini ketika dikalikan 4 hasilnya adalah 1 juta. Selanjutnya, 3 juta ditambah dengan 1 juta adalah 4 juta. Nah, ini adalah jawaban untuk contoh soal nomor 2. Jadi, karena yang ditanyakannya itu adalah PN atau berapa gaji yang diterima Kinar pada awal tahun 2022, maka jawabannya adalah gaji yang diterima Kinar pada awal tahun 2022 itu adalah sebesar 4 juta rupiah. Demikian pembahasan soal pada video ini, sampai jumpa di video berikutnya.